Artinya kalau land subsidence terjadi, kemudian air laut naik, maka dengan sendirinya dalam tanda petik makin tenggelam kan Jakarta ya. Ya khawatir lah. Ya karena kalau tengah-tengah Jakarta tenggelam, kita mau kemana? Sudah daratannya makin turun, air lautnya makin naik. Saya kira itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi dataran Jakarta. Iya, memang iya. Tinggal laut daripada daratan. Jadi kalau pasang, udah. Kalau nggak ada tanggul begini, Jakarta ini udah jadi lautan. Kalau kita bicara tentang penurunan tanah, saya bisa buktikan bahwa penurunan tanah ini bisa kita lihat dari apa yang difahami oleh banyak orang, air laut yang naik. 2006-2007 itu kita bangun tanggul baru. Tinggi tanggul baru itu di atas permukaan air laut itu 1 meter, Pak. Saya juga udah katakan, mari kita lihat nanti 2017. Tanggul kita ini bisa udah rata lagi sama air laut nanti. Ternyata betul. Dalam 10 tahun itu 1 meter. Berarti bisa rata-rata 1 tahun itu 10 cm. Kan itu buktinya. Nah, kalau kita bicara naik air laut, berarti pulau udah ada yang tenggelam dong, kan begitu. Sedangkan Kepulauan Seribu itu kan nggak ada perubahan. Maka dari situ saya pastikan ini yang turun daratan Jakartanya. Kalau warga di sini, warga nelayan di sini, ya itu termasuk bagian daripada bukti penurunan darat Jakarta. Nah, rumah-rumah warga nelayan di sini kan rumah-rumah kayu, itu pancang tiangnya bambu. Tiap berapa tahun tuh naikin lagi karena udah kena lagi air laut, udah tenggelam lagi rumahnya. Tiap 3, 4 tahun, 5 tahun itu memang mereka tinggiin 50-60 cm. Nah, setiap kali tinggiin. Mari kita lihat ini pada saat air surut ini. Air setengah surut ini. Nah, dari air yang sekarang kita ini kan udah 1 meter lebih. Ya kan, tinggi. Kalau dilihat dari ukuran tinggi darat, hampir 2 meter. Nah, di bibir tanggul ini, pas sampai mau rata, ini kalau pasang besar, coba bayangin aja, hampir 2 meter di ketinggian air laut daripada darat. Land subsidence Jakarta sendiri sebenarnya sebagai sebuah konsekuensi dari bagaimana kita memperlakukan kota Jakarta ini ya, di mana masih banyak penduduk yang menggunakan air tanah sebagai sumber air baku, di mana eksploitasi air tanah yang berlebihan mengakibatkan salah satu dampaknya adalah land subsidence di Jakarta.
Ini adalah sebuah metode untuk mengetahui pergeseran objek yang ada di darat dengan menggunakan data satelit radar, dan tentu saja juga bisa mendeteksi land subsidence ya. Nah, khusus untuk DKI kita bisa lihat di sini terjadi land subsidence ya, amblesan di area-area yang berwarna merah ini kita bisa lihat. Jadi memang daerah-daerah utara di Jakarta itu memang daerah yang paling terdampak dari adanya fenomena land subsidence ini. Dalam hal ini saya gunakan data Sentinel 1A dan 1B. Di situ saya temukan bahwa land subsidence di Jakarta di daerah-daerah terutama daerah utara ya, itu maksimum bisa sampai 6 cm per tahun. Tetapi rate land subsidence Jakarta kalau saya bisa sampaikan bervariasi, tapi kira-kira antara 6 sampai 10 lah cm per tahun. Untuk Jakarta, terutama area-area yang mengalami land subsidence itu pengambilan air tanahnya dibatasi. Kalau bisa bahkan zero ya. Kita tidak boleh lagi mengambil air tanah di area tersebut. Bahkan kalau bisa malah seluruh Jakarta mestinya sudah begitu. Kendala yang ada di Jakarta sepertinya karena distribusi untuk air yang bersumber dari air permukaan ya, dalam hal ini PAM, belum bisa mendistribusikan kebutuhan air ini ke masyarakat dengan merata. Akibatnya kalau seandainya perda itu juga dimunculkan oleh Pemda DKI, kendala yang akan dihadapi adalah warga tidak punya alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air baku. Kadang-kadang dulu di sini kita ngejala di sini, ngambil ikannya di sini. Kadang-kadang dapat ikan 9, ikan kue di sini. Ini dari jadi empang dulu sebelum ada tanggul begini. Jadi kita tuh jangan-jangan ini kalau nggak diusahain ini kita kena banjir semua. Jadi kita satu kampung di sini kita di laut bendungin biar nggak kena air masuk. Udah berubah. Dulu kan di sebelah sananya diuruk. Jadi air itu udah mulai mulai rendah. Diuruk dulu baru dibendung begini. Jadi supaya itu anunya menghalangi itunya tembok pancangannya. Bagus juga. Karena diuruk dulu baru dipancang, baru ditembok begini nih. Kalau nggak ada ini mah udah. Pokoknya luar batang pelelangan udah jadi lautan semua. Ini kan dulu kan di samudera itu masih lautan, diuruk. Ya seperti juga di sini, diuruk dulunya. Jadi supaya agak rendah. Jadi air itu ngurangin masuk. Ada kita 5 kali dah. 5 kali itu ini terus. Rubuh. Kadang-kadang tuh ini kena ombak aja udah ini. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan lagi karena lahannya sudah habis. Sehingga pemaksaan pengembangan area-area bisnis baru atau permukiman baru di area yang sebenarnya tidak layak itu akan menjadi beban tersendiri bagi Jakarta. Kalau kita hubungkan dengan realitas land subsidence ya, itu juga memang saat ini kalau di pembahasan AMDAL sebenarnya isu land subsidence itu belum masuk, tidak menjadi sebuah isu utama di situ karena land subsidence Jakarta adalah sebuah fenomena makro kan ya, fenomena makro yang itu tidak akan bisa dijawab dengan AMDAL.
Justru tata ruangnya sekarang yang harus kita ini ya. Bagaimana kita membuat tata ruang kota yang memperhitungkan aspek-aspek risk, aspek bencana. Kita tahu seandainya land subsidence itu tidak kita perhatikan ya, tidak kita cari antisipasi solusinya untuk menahan rate land subsidence, itu ke depan bakal menjadi sumber bencana yang tidak terduga bahkan. Ini rubuh ya pasti air ke sini lah. Enggak lah, mudah-mudahan jangan. Nah, kalau rubuh ya kita kelihatan lah rubuh. Di sini nggak ada ininya, nggak ada, maksudnya tuh jarang yang tidur di sini. Terlalu banyak anak-anak begadang sampai pagi. Anak yang begini-begini kadang-kadang, apalagi kalau bulan puasa, kadang tidur. Full, kadang tidur dari malam sampai pagi. Sini rame terus sih, biarpun begini juga rame terus di sini. Iya iyalah, kerasa lah. Jadi orang yang dulu-dulu, jadi sekarang yang dulu-dulu nggak ada, adanya yang baru-baru. Jadi yang ibaratnya yang lama-lama itu yang dulu-dulu, orang dulu-dulu masih kita bisa hitung gitulah, gitu. Sekarang bahkan yang padat orang baru-baru. Iya, ibarat iya. Kalau saya iya padat banget. Pusing jadinya kayaknya, beda gitu loh sama dulu-dulu. Jadi kemanusiaannya juga kayaknya tuh kayak bagaimana gitu, lain gitu loh, gitu nggak kayak dulu-dulu gitu kan. Kalau dulu kan kita ada apa gini kan, ini makanya ibarat itu mah panas gersang gitu, gersang. Ya kalian ibu beginilah, karena ibu orang nggak punya ya kan, ibu mau beli barang-barang yang bagus-bagus biar namanya ibu keadaan rumahnya begini. Takut lah namanya kan, takutnya bagaimana namanya di bawahnya air, takutnya roboh, bagaimana kita. Ya begini aja lah. Yang penting kita asal bisa itu aja, jangan kehujanan. Banyak sih berdampak pada aktivitas warga juga ada berdampak, seperti banjir rob. Kenapa banjir rob? Ya karena kebocoran, jebol tanggul, dan juga pada masa tanggul itu udah sampai masa dikejar air laut, itu disebut rob. Ini tanggul lama ini, udah banyak retak, ada beberapa di sana, di sini sampai sepanjang tanggul ini kan udah banyak retak. Kalau pas air pasang besar itu kan pada bocornya kencang nih. Bocornya kencang. Kalau lagi suruh begini kan memang nggak kelihatan bocornya. Tapi kalau lagi pasang besar itu sangat luar biasa bocornya. Jadi ini semua warga yang di darat ini tenggelam rumahnya, apalagi pasang besarnya. Saya sendiri dari dulu selalu khawatir, walaupun udah ditutup tanggul baru, tapi tanggul baru itu kan belum 100% untuk menangkis air laut ini. Masih bertahan oleh tanggul lama ini. Nah, tanggul lama ini kan udah banyak yang retak. Ramai pemukiman. Itu rumah-rumah di atas sana itu Pak, tenggelam itu. Kalau lagi pasang besar itu. Pasang besar hampir tiap bulan lah. 3 bulan ya udah pasti ya, pasang besar itu. Jadi warga-warga di atas tanggul itu yang di luar, yang di daratnya itu udah pasti tenggelam.
karena lebih tinggi air laut. Kalau nggak ada itu, kalau nggak ada tanggul baru nih, saya nggak bisa bayangin akan jebol lagi kayak sepertinya 2007, 2006, 2007. Tapi alhamdulillah, tinggal rembes-rembesnya tanggul lama ini masih berjalan, masih terus. Dan juga udah wajar keropos, udah lebih 10 tahun. Mau nggak mau, apapun yang kita dapatkan sini ya udah. Dan begitu perjalanan hidupnya. Proyek tanggulnya, karena selesai tanggul kan urukan ini lagi, urunya juga kan bukan sedikit Pak. Ini kedalaman air 7-8 meter nih, yang diuruk kalau mau diuruk nih. Ini bukan main-main ini proyek ini. Nah kita tunggu itu. Kalau masalah relokasi yang penting semua aman. Jakarta ini warga saya yakin siap semua. Land subsidence sendiri tentu akan memperparah ini ya dampak rob ya. Karena kan bahkan kalau kita amati ada beberapa daerah di Jakarta Utara itu kan yang dibangun tanggul ya, yang air lautnya bahkan lebih tinggi dari ini kan, dari daratannya kan sampai 2 meter lebih itu. Jadi malah sampai orang kalau mau naik ke perahu itu dikasih tangga kan ya, ada tangga, dia manjat ke tebingnya itu baru bisa naik perahu. Itu luar biasa. Artinya apa? Artinya sebagian daratan Jakarta di utara itu di bawah laut. Sebenarnya konsep Giant Sea Wall itu kan bagaimana kita membuat barrier di utara ya untuk bisa melindungi Jakarta dari arah laut. Itu kan konsepnya agak niru dengan kota Amsterdam ya, dimana karena kotanya memang di bawah laut, maka didesain semacam tanggul raksasa yang bisa melindungi kota itu sendiri. Giant Sea Wall sendiri juga dihadapkan pada permasalahan terkait kualitas air ya. Kita tahu kan Teluk Jakarta itu begitu tercemar karena memang pencemaran dari Jakarta itu kan ini ya, dari sungai juga kita tahu sungai-sungai di Jakarta kan kondisinya tercemar. Dan kalau kita tidak hati-hati pada saat kita buat barrier dengan Giant Sea Wall itu, selain memang dia punya dampak positif untuk membantu Jakarta ya supaya terlindung dari bahaya yang dari laut, ada kekhawatiran juga bahwa Teluk Jakarta yang tertutup oleh barrier Giant Sea Wall itu akan menjadi kubangan raksasa. Ini ada hal lain yang harus kita perhatikan manakala Giant Sea Wall itu dibuat, tapi ada juga fenomena lain yang harus kita perhatikan supaya itu bisa diantisipasi lah. Nah saya kira kalau seandainya Giant Sea Wall mau dibuat ya Jakarta sendiri harus mengembangkan alternatif bagaimana supaya air permukaannya sendiri sudah clear ya. Jadi begitu masuk Teluk Jakarta sudah memenuhi baku mutu sehingga fenomena kubangan limbah itu tidak sampai terjadi. Ini yang bangun Bapak untuk tempat tinggal ibu sama anak-anak, ya kan. Tadinya ini air, berhubung kasih jembatan begini biar cepat anak-anak bisa jalan, mondar mandir, ya kan. Tadinya ini keropos, bisa keropos kan, mendem keropos. Jadi kalau seandainya keropos bisa diganti lagi sama bapak, biar bisa lewat lagi anak-anak jalan. Iya begitu sih. Namanya kita diamnya di atas air, ya harus kita bikin tanggung begini supaya kita jangan sampai kena air. Ini kalau pasang air, nih lewat nih, yang putih-putih ini nih, yang hitam-hitam itu, yang nomor-nomor itu tuh, air ke sini muncrat. Maksudnya nggak muncrat ke luar sini, tembok kayak gitu kelihatan gitu. Iya, alhamdulillah sih, karena selama di Deko itu ya alhamdulillah. Jadi air yang di dalam kolong tanggung juga ketarik semua, alhamdulillah. Enggak lah, namanya kita kan bikin jembatan, makanya kita cepat-cepat bikin jembatan kan supaya anak-anak jangan sampai kita jebur gitu kan. Ya kita, ya gitulah.
kita bagaimana baiknya aja ya kan, supaya kita bagaimana cara lewat mondar-mandir anak-anak, supaya kita jangan sampai kena musibah, supaya jangan sampai ada apa-apa anak jebur apa gitu ya. Alhamdulillah sih selama ini di ini nggak ada, alhamdulillah. Bagaimanapun kan Jakarta sekarang, artinya kalau kita bilang Jakarta tenggelam, benar-benar tenggelam kan enggak kan, Jakarta kan masih bisa kita huni juga. Tetapi kondisi saat ini darurat, artinya kita harus segera lakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan Jakarta dari ancaman land subsidence, agar Jakarta bisa terus berlanjut. Artinya keberlanjutan kota itu bisa terus kita pertahankan. Jadi kehidupan ini kalau nggak ada kata terlambat, soalnya waktu berjalan terus, keadaan itu akan berubah terus dan berubah. Jadi nggak ada kata terlambat. Kita selalu harus siapkan diri dari sekarang untuk masa-masa yang akan datang.